Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua yang ada di Seantero Jagat. Catatan belajar saya kali ini terkait dengan lapangan pekerjaan. Dan juga menyoroti terkait dengan banyaknya PHK yang terjadi akhir-akhir ini. Ini saya hubungkan dengan momentum pemilu. Ya. Dari datanya Polmark itu lapangan pekerjaan atau terbukanya lapangan pekerjaan di Indonesia secara umum itu menjadi persoalan, menempati pada ranking yang keempat ya, keempat. Di beberapa pemberitaan akhir-akhir ini juga banyaknya PHK. Kalau kita perhatikan, memang kondisi ya secara faktual lah. Gitu. Saya sendiri juga sebagai pelaku usaha, ya, terasa banget itu ya dampaknya kondisi ekonomi kali ini terkait dengan dunia usaha, terutama kejadian pasca COVID, ya gitu, adanya war gitu. Ya walaupun bagaimana itu tempatnya jauh terjadinya war itu tetap akan memberikan dampak sepertinya begitu terhadap kondisi di Indonesia. Nah, ditambah lagi persoalan terbukanya lapangan pekerjaan ini kalau tidak segera disikapi dengan baik, ini bisa menjadi bom waktu. Apalagi ini momen-momen mendekati pemilu. Khawatir juga sih. Gitu. Semoga tidak ada masalah lah. Gitu. Kenapa khawatirannya? Kenapa? Ketika orang banyak yang nganggur, gitu ya, kondisi konstelasi politiknya memanas, gitu. Ini bisa menjadi problem tersendiri. Ya, saya nggak berani membayangkan atau berandai-andai seperti apa. Tapi saya punya gagasan, ide, gitu ya. Ya mungkin bisa dicoba bagi yang mampu. Biasanya kalau momen pemilu kayak gini, ini perputaran dananya kan besar, bohir-bohirnya juga besar, gitu kan. Untuk membiayai kampanye lah, gitu. Ya mbok ya ini diarahkan ke hal-hal yang sifatnya mungkin produktif untuk menjawab persoalan yang hari ini terjadi. Setidaknya itu sudah menjadi kontribusi yang nyata. Selain kemudian yang sebelum-sebelumnya kita tahu sudah banyak kemudian program-program pemerintah yang membantu untuk menumbuhkan atau membuka lapangan pekerjaan, termasuk kemudian menumbuhkan semangat entrepreneur dengan melihat potensi di SDM ataupun SDA di lokal masing-masing. Tapi lihat peredaran dan perputaran dana hari ini sepertinya kok tidak berjalan dengan lancar gitu ya. Kayaknya tidak tahu tersumbat di mana atau berhenti di mana. Kalau peredaran mata uang itu banyak, peredaran uang itu banyak, saya pikir ekonomi juga akan bergeliat dengan lebih baik.
ini mungkin bisa menjadi apa ya, peluang untuk kemudian menghidupkan sektor-sektor atau yang produktif, sektor ekonomi yang produktif, yang bisa membuka kesempatan dan membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, ya kan kita tidak boleh, bukan tidak boleh, apa ya, disarankan dana itu sebaiknya tidak hanya berputar di satu golongan atau di satu kaum. Ya, soal distribusi itu penting lah. Tolong ini diperhatikan. Nah, kalau saya lihat ya, salah satu persoalan di usaha kecil itu kan mereka tuh tidak butuh dana banyak kok. Mereka ini untuk mengakses ke dana itu yang susah. Kebanyakan mereka untuk yang UMKM itu mungkin tidak punya jaminan, atau kemudian mungkin mereka tidak punya tempat yang tetap gitu. Ya, selain itu kalau saya lihat persoalan yang paling utama adalah kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi, dari pangan lah gitu, dari pendidikan dan hal-hal yang pokok lainnya. Ini yang perlu perhatian dan support gitu. Khususnya buat mereka-mereka yang lagi kontestasi dan punya support modal yang besar. Ini saran saya, ayo diproduktifkan, disupport tuh dulur-dulure sing liyane supaya usahanya melaku, supaya kemudian mereka produktif. Yakin lah, mereka pasti ingat lah siapa yang support mereka, siapa yang bantu mereka. Tapi ya, catatan ya, semua harus dilakukan dengan sesuai dengan aturan. Ojo sampai kemudian nyalahi aturan. Oke, makaten. Jangan lupa ngopinya di sini. Assalamualaikum.